Halo adik-adik, selamat datang di channel Miss Rini and Partner. Untuk video kali ini, kita tidak akan membahas bagaimana menghitung luas dan keliling bangun datar. Tapi, kita akan membahas suatu bahasan tertentu yang bisa jadi ini sangat menarik. Apa itu? Yaitu, yuk kita mengenal Pythagoras. Apa itu Pythagoras? Nah, mari kita simak video berikut ini. Nah, Pythagoras adalah pencarian sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Nah, Pythagoras dikemukakan, rumus Pythagoras ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Eropa bernama Pythagoras. Nah, ini salah satu contoh bentuk gambar karikaturnya. Nah, bagaimana cara menghitung rumus Pythagoras ini, atau bagaimana cara menghitung sisi miringnya ini? Nah, sebelum kita bahas ke pembahasan pokok, mari kita kenal dulu mengenai segitiga siku-siku. Pertama adalah kita punya bagian yang mendatar yaitu bagian alas, yang bagian sisi tegak yaitu bagian tinggi, dan bagian C itu bagian sisi miring atau dinamakan adalah hipotenusa, yaitu hipotenusa. Maaf kakak salah ucap. Jadi yang bagian sisi miring adalah hipotenusa, dan ciri-ciri sudut segitiga siku-siku adalah memiliki sudut siku-siku. Biasanya dilambangkan dengan bentuk kotak atau bagian kayak sudut seperti di sudut segitiga siku-siku sebelumnya. Oke, bagaimana cara kita mencari sisi miring atau bagian C? Nah, kita bereksperimen dulu. Misalkan di sini kita punya bangun datar persegi. Misalkan di sini ada panjang, yang bagian sisi ini adalah sekitaran 4 satuan, 4 kotak. Yang bagian bawah yaitu persegi biru itu sekitaran 3 satuan atau 3 kotak. Dan yang bagian sisi miring itu ternyata kalau kita ambil dengan kotak yang sama, ukuran kotak satuan yang sama, ternyata sisi miringnya ada 5. Berarti kita bisa anggap, berarti kalau yang bagian A ini 4, bagian B ini adalah 3, berarti C itu bisa 5. Itu kan ya? Berarti hubungannya apa? Berarti kalau A 4 peta, B 3 peta, C adalah 5 peta, berarti kita punya hubungan bahwa 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Itu kan ya? Yaitu 25 ditambah 16 ditambah 9 sama dengan 25. Atau dari mana ini? Dari luas persegi ini. Ya, kalau ini 4, berarti ini 16. Ini 3, ini 3, 9. 16 tambah 9, 25. Ternyata luasnya sama kalau dijumlahkan baik yang persegi biru dengan persegi kuning dijumlahkan sama dengan persegi yang hijau ini, yaitu 5 kali 5, 25. Nah, kayak gitu. Berarti sisi C ini kita bisa cari yaitu dengan cara apa? Dengan cara akar dari jumlah luas persegi kuning ditambah dengan persegi biru. Lebih lanjut, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, itulah asal muasal rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau sisi miring kuadrat sama dengan alas ini yang bagian A ditambah dengan tinggi kuadrat atau B kuadrat gitu. Nah, bagaimana cara menghitung segitiga bagian miring untuk segitiga selain siku-siku, misal sama kaki.
gimana? Di sini ada alas sama tinggi. Terus misalkan ada juga segitiga sama sisi. Di sini juga ada alas ada tinggi. Nah, gimana caranya? Caranya adalah, nah, kita tinggal bagi dua aja untuk segitiga sama kaki ataupun segitiga sama sisi. Kalau kita bagi, nanti akan bentuknya jadi bentuk segitiga siku-siku. Sehingga untuk mencari tingginya atau sisi miringnya adalah sisi miring kuadrat sama dengan setengah alas kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Kenapa setengah alas? Karena ini nanti tadi kita bagi dua. Nih, baik sama kaki, segitiga sama kaki maupun segitiga sama sisi, kita bagi dua. Sehingga sisi miringnya yang ini dan yang ini itu adalah setengah alas. Sisi miring kuadrat sama dengan setengah alas kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Begitu. Nah, kita lanjut mengenai triple Pythagoras. Nah, ada perumusan yang baru nih, tanpa kita harus menghitung dengan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat A kuadrat plus B kuadrat. Apa itu? Kita tinggal menghitung polanya atau melihat polanya aja. Nah, misalkan di sini A, alasnya adalah A, tingginya adalah B, sisi miringnya adalah C. Misalkan kalau si A-nya itu 4, B-nya 3, pasti C-nya 5. Begitu juga kelipatannya. Misalkan kalau A-nya 8, B-nya 6, itu pasti C-nya 10. Nah, lanjut lagi kalau misalkan A-nya 12, B-nya 9, C-nya pasti 15. Dari mana kelipatan ini? Yang 4 ke 8 kan kelipatan 2 kali. Yang 12, 4 ke 12 kan dikalikan 3. Tuh, kelipatan 3. Begitu juga seterusnya. Kelipatan yang lain adalah kalau kita temui di sisi A itu 12, B-nya itu 5, maka yang sisi miringnya itu pasti 13. Berlaku juga untuk kelipatannya. Nah, dan yang lainnya adalah jika kita yang A-nya 24, yang sisi tegaknya yang B itu 7, pasti sisi miringnya 25. Itu juga untuk kelipatannya. Oke, kita contoh soal. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang alas besarnya 12 cm dan tingginya adalah 9. Berapakah panjang sisi miringnya? Nah, sesuai dengan yang lain, kita tulis dulu rumusnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga C kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat, atau C kuadrat sama dengan 144 ditambah dengan 81, atau sama dengan 169, itu C kuadrat. Kalau menghitung C nya ya tinggal kita akarin, yaitu akar 169 sama dengan 13. Tuh, ternyata cocok kan dengan triple Pythagoras yang mana tadi? Nah, yang ini mana tadi? Oh, tidak ada di sini. Tidak ada. Kita berarti ada yang baru, berarti 12, 9 sama 13. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah segitiga siku-siku memiliki luas 24 persegi. Jika perbandingan tinggi dan alasnya adalah 4:3, berapakah panjang sisi miringnya? Kita tulis dulu luas segitiga siku-siku gimana? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti kita misalkan perkaliannya, kita misalkan dengan A, perkalian untuk menghitung tinggi dan alas sebenarnya, yaitu 24 kali setengah kali 3A kali 4A, atau sama dengan 2 kali 4. Kalau ini kan setengah, kalau pindah ke ruas kiri jadinya adalah 24 dibagi dengan setengah, atau 24 dikalikan dengan 2, yaitu 48. 3 kali 4 kan 12, A kali A sama dengan A kuadrat, sehingga 48 sama dengan 12A kuadrat. Atau
Oh, A kuadrat sama dengan 48 bagi 12 sama dengan 4. A sama dengan akar 4 yaitu 2, sehingga A sama dengan 3A. 3 kali 2 sama dengan 6. Tingginya adalah 4A atau 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga baru kita bisa menghitung karena udah tahu alas sama tinggi sebenarnya, yaitu C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 kemudian 100. Itu C kuadratnya, berarti C nya adalah akar 100 sama dengan 10 cm. Kan? Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih, jangan lupa terus menonton channel kami di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi sosial media dan nomor telepon berikut ini.